Jangan di-skip, inilah kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin bikin nangis semua orang. Pada suatu hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian, penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapat tausiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua para sahabat diam, dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah berhutang dengan kita? Kamilah banyak berhutang kepada Rasulullah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Ukasha, seorang sahabat, mantan preman sebelum masuk Islam, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasha." Maka Ukasha pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu, suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku, karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi wahai Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasha. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Ukasha berkata, "Kalau begitu aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Ukasha seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukasha, "Sungguh engkau tidak berperasaan Ukasha. Bukankah baginda sedang sakit?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah, anaknya. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukasha untuk memukul Rasulullah." Terperanjat dan menangislah Fatimah seraya berkata, "Kenapa Ukasha hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit, kalau mau memukul, pukullah aku anaknya." Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikannya kepada Ukasha. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasha sambil berkata, "Ukasha, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dengan Ukasha." Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukasha sambil berkata, "Ukasha, kalau engkau mau mukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad, bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya, itu dulu. Sekarang, tidak boleh ada seorang pun boleh menyakiti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku." Lalu dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dengan Ukasha." Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah, dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abu Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Dia menghalangi Ukasha sambil berkata, "Ukasha, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini wahai Ukasha." Lalu dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dengan Ukasha." Ukasha semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba tanpa disangka,
bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasyah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman, kakek kami sedang sakit, pukullah kami saja wahai paman, sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami wahai paman." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian, ini urusan kakek dengan paman Ukasyah." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasyah berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini." Rasulullah memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didudukkan pada sebuah kursi, lalu dengan suara tegas Ukasyah berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasyah. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Ukasyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka padamu." Ukasyah langsung menghambur menuju Rasulullah. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Ukasyah berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu, karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka, dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senyum berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasyah." Semua sahabat menitikkan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.